Bro. Bro, sampai mana nih bro? Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis Channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. gila guys. Ini benar-benar guys, ini baru buka guys. Baru tahu kita guys ya. Ya Apa yang berlaku nih guys? Gak apa-apa, yang paling penting adalah fans Lesti hadir hari ini guys ya. Sudah sekian lama. Kenapa kita baru tahu kasus ini guys ya? Kenapa sudah jadi tempat? Kenapa Dede nyanyi depan hakim guys? Apa sebabnya tuh? Kenapa ruang sidang jadi tempat konser? Kita diminta untuk mereaksi yang mana bertubi-tubi banyak sekali di message kita itu ya, di DM kita. Dede, Paci, Dede. Kenapa? Kayak gitu ya kan? Setelah kita Ada baca. lagi viral nih, lagi berita baru nih guys. Ya guys. Siapa yang tahu kasus ini guys? Ya minta maaf ya, kita bukan nggak ambil tahu tentang Lesti ya, tapi ya hari ini benar-benar membuatkan kita pengen mereaksi kembali kepada Lesti Kejora, ataupun kita panggil sebagai Dede ya. Dede Jadi Lesti, guys. nggak apa-apa, kita dengerin dulu yang mana dia dan juga Semi ya menyanyi depan hakim. Wah, ini nggak pernah aku dengar orang nyanyi di ruang sidang nih pasti. Nggak pernah, sumpah seumur hidup aku nggak pernah lagi dengar orang nyanyi di ruang sidang itu. Padahal di ruang sidang nih selalunya serius Tempat guys. yang serius ya, benar, tempat yang serius guys. Tapi ini jadi lain. Agak lain ya kali ini. Ya, jadi ayo guys, Mari kita kita dengerin lanjutkan. dulu. Kita dengerin dulu guys. Sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Kangen kali kita guys dengan suara itu guys. Yes. Merinding aku sumpah. Ya, ada sebabnya kenapa kita nggak bisa untuk reaksi Ya. kepada itu, karena ada CR-nya guys. Ya, benar. Setiap kali kita pengen nih ada CR. Jadi, wah, susah banget untuk lepas guys. Ya, benar. Mari kita Ini lanjutkan jujur lagi, dengarkan lagi guys. Lanjut. Walau favorite aku. rasaku widira sambung, Chorusnya nih guys, mantap nih guys. sanggupkah engkau menahan sakit? Bentar. Sebenarnya kita baru tahu kalau mikrofon sidang itu bisa digunakan untuk menyanyi guys. Bukan gitu. Ini suaranya memang enak ini dua-dua Yes. guys. Bukan disebabkan mikrofonnya itu kalau orang langsung ngomong gitu kan, jadi macam berisik gitu. Tapi kalau mereka ini nyanyi guys, jelas banget. Masalahnya memang kedua ini bakat itu, walau guna efek nggak guna efek memang enak guys. Yes. Dengerin. Sakitnya terhianati cinta yang kau jaga. Wuhu. Gitu Di tengah guys. sidang lanjutan. Ada uji materi undang-undang. Ketua MK-nya Soeharto secara spontan meminta Lesti Kejora dan Semi menyanyikan lagu ciptanya sendiri. Oh, diminta untuk nyanyi lagu ciptaan sendiri guys. Oh begitu maksudnya, supaya dia pengen tahu oke, ini memang Ada originality-nya daripada mereka. Sebagai bagian dari kesaksian terkait perjuangan para musisi atas pelindungan hak cipta yang lebih adil. Lihat tuh guys.
Copyright. Copyright. Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini. Sungguh heningnya malamku bertemankan sepi dan biru. Wih, kenapa sudah habis guys? Baru kita pengen dengar tadi guys. Memang sidang nggak bisa tepuk tangan, kita tepuk tangan di sini aja guys. Sidang hadirin Kaca diminta juga ya. untuk ada gitu ya. Kita lanjut. Guys, video ini. Iya guys. Udah liat EPP Iya kalian lagi, belum guys. guys? Jangan Yang ini tertawa. guys. Sungguh Jangan Diketawain guys. itu Lesti yang ini Semi nih. Rasaku widira sambung. komentar nanti bikin kakak kita review Nah, guys. Aku komentar, kira pas guys. nyanyi tempat karaoke mic-nya yang bermasalah. Setelah lihat mereka nyanyi pakai mic ruat rap, aku baru saja Ini jawaban kamu Baci. Nah guys, ini aku bagi tahu. Rupanya kita baru sadar bahwa sebenarnya suara kita yang masalah, bukan mic itu guys. Dan setiap Iya, kali iya. bersidang gitu kayak macam, kenapa soundnya nih kayak macam kenapa? Aduh. Mereka nyanyi pakai mikro rapat aja bayangin enak. kalau pas sidang menistana terus disuruh khotbah negara apa sih? Random amat penghuninya. Akal-akalan hakim ini mau denger konser. Harusnya Pak Hakim bilang kalau aku sih yes, nggak tahu. Mas Anam guys. Harusnya Nasar. Biar tahu singkoknya yang pakai mic pengadilan aja suaranya bagus banget. Iya luar biasa, masya Allah ya. Iya, Semi banget, mau anjir. nunjukin lagu lu apa mau galau di sana? Gua tanya, awas micnya. Dimatiin guys. Kan nggak ada hakim yang lain manggil lu bayarkan, gua mah enggak lah. Jadi yang lolos siapa? Jangan tepuk tangan ya Pak Hakim. Jangan tepuk tangannya. Udah di pengadilan masih disuruh audisi aja si Lesti. Ini sidang apa adu bakat Pak? Saya yes tapi nggak tahu. Kalau saya sih yes. Positive thinking Nggak aja, tahu guys. Mas Anang Hakim juga gimana. manusia butuh hiburan, nggak hanya stres mikirin kasus terus. Nggak apa-apa sih ini hiburan Yeah. di tengah huru hara di gym. Ya ampun, di tengah huru-hara DJ Panda Dia guys. pandang. Aduh. Tapi benar juga kan. Kalau aku sih yes. Bilang Kalau aku sih hakimnya. yes juga. Ya, Mas Anang nih guys di bawah-bawah guys. Oke lanjut. Semua bisa teriak untuk minta keadilan, mungkin tambah rumit yang mulia. Saya sedih, saya harus mengcapture sebanyak, ini hanya sebagian kecil. Saya bacakan sebentar yang mulia. Permisi Kak, saya mau mencoba berjualan lagu di sini. Saya berumur 34 tahun dan sudah ratusan lagu yang saya ciptakan semenjak SMP. Tapi sama sekali belum terekspos karena tidak memiliki koneksi ke dunia musik. Jujur saja saya mulai menyerah dengan mimpi saya. Mohon bantuannya, siapa tahu kakak berkenan menolong untuk membeli lagu ciptaan saya. Untuk harga dan ketentuan lainnya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih sudah berkenan membaca. Lalu saya harus balas apa yang mulia? Dengan kejadian seperti ini jujur saya balas, semoga ada kesempatan untuk kerjasama. Tapi dunia musik sedang tidak baik-baik saja. Saya takut untuk menerima lagu. Semoga ke depan konflik para pencipta lagu ini bisa selesai. Karena saya sangat memahami yang mulia, kolaborasi itu sangat tidak bisa dihindari. Mungkin di luaran sana netizen bilang, lu bisa apa tanpa pencipta? Ya kita balik juga, pencipta bisa apa tanpa penyanyi, kan seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi yang mulia. Saling menguntungkan. Kami ini seperti air dan ikan, saling membutuhkan yang mulia. Jadi kalau konflik ini berkepanjangan hingga sampai ke titik bahwa seorang pencipta yang belum dikenal, bahkan dia harus mengubur mimpinya karena dia tidak punya akses ke dunia musik untuk mengenalkan lagu-lagunya ke kami, penyanyi, performer, sedih sekali yang mulia. Dia harus mengubur ratusan lagunya dan akhirnya harus cari pekerjaan yang lain.
Nah begitu guys, bakat hilang terpendam begitu aja lah maksudnya. Waduh, sakit juga ya. Oh, Menanggapi yang saya telat ini, waduh juga. ya saya telat datang. Tapi memang saya kan hari ini cuman istilahnya mendukung teman-teman yang menjadi saksi. Seperti Kak Arman bilang, mudah-mudahan langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini membuahkan hasil. Kita cuman mengejar 2 sebetulnya. Targetnya adalah mendapatkan kepastian hukum, siapa yang mesti bayar performing rights, dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dalam Bentar. menyanyikan sebuah lagu. Tapi dia ini menolak tua ya. Kenapa masih ganteng gini, guys? Oh, dengan baju batik lagi. Oh, ganteng kali Waktu dia. gini ya, waktu kita SD mukanya lagi kayak gini. Waktu kita udah 30-an ini mukanya kayak gini juga, tapi kita udah seperti umur 50-an guys. Kita lebih tua dari dia nih, ya. Guys, menolak tua ya Ariel Peter Pan ini. Ya aku dukung karena namanya sama-sama aku guys. Ariel. Oke. Oke. Oke, lanjut. Dalam konteksnya juga performing rights. Cuman 2 itu dong. Mudah-mudahan melalui langkah ini ada kepastian bukan cuma buat kita penyanyi yang udah terkenal gitu, karena ini menyangkut semua penyanyi, termasuk anak-anak muda yang baru belajar nyanyi, mau pentas di pensi, semuanya kena. Makanya kita perjuangkan itu. Ya, ada bakat. Terima kasih. Paham. Iya betul. Sebetulnya itu tadi ya. Jadi memang ada permasalahan ketimpangan antara penyanyi dan pencipta. Tapi mesti dicari betul apa permasalahannya. Jadi kalau masalah itu kan mesti dicari solusi yang tepat. Nah solusi tepat itu yang kita butuhkan. Menurut saya yang terjadi belakangan ini bukan solusi yang tepat sebetulnya, karena menimbulkan masalah baru. Jadi apabila nanti masalah ini sudah selesai, yang ketentuan siapa yang harus bayar dan bagaimana mekanisme izin yang paling betulnya, langkah berikutnya adalah itu tadi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan terutama bagaimana menegakkan tentang masalah hak cipta itu di sini di Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih. Nah, Sobat Grid, Oh. untuk ditangkapnya, kamu Bagus ya. Isu besarnya, tapi yang kita respect ialah artis-artis Indonesia sendiri yang pergi ke mahkamah untuk fight, untuk lawan balik guys. Mereka turun pandang ya. Bagus. Nggak sampai, mohon maaf jadi Oh, agak- gara-gara nyanyi lagu ini gimana inilah gitu ya. Karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya panggilan ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adek kan orangnya baik ya. Saya lihat di TV baik, banyak penggemarnya, suaranya bagus, istilahnya panutan lah seluruh masyarakat. Seharusnya kan lebih punya hati. Apalagi suaminya Rizky Bilar. Kalau ingat aku kakak Fevi, kita kan dulu di Kalibata juga pernah kenal. Masa sih dia lupa? Kan gitu. Kalau nggak kenal mungkin sama Rizky Bilar saya nggak bisa ngomong begini, kan gitu. Kok istilahnya nyuekin gitu loh Mbak, maaf saya kan orang nggak ngerti apa-apa ya, makanya minta tolong sama yang ngerti hukum aja lah, saya ikutin aja jalurnya. Pendapat mereka dulu guys. Betul. Nah, kita jangan pasang habis Paci, nanti kita yang kena juga nih. Nah, gitu. Ada yang kena siarnya guys. Lanjut. Jangan dipermasalahkan, Oh. apalagi sampai ke Pengadilan. ranah hukum ya. Janganlah. Pertama kenapa? Kita ini sesama seniman, ya. Senasib, sesama seniman. Ini mesti harus ada ya rasa persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan kan. Oh, Jangan iya. dipermasalahkan, Oh. apalagi sampai ke Oke, Kalau bisa paham. di luar itu Ya, di luar dulu gitu. orang bilang apa? Bermasyarah yang di luar aja dulu. Kalau sampai ke hukum itu, nah panjang lagi ceritanya sebenarnya ya. Tapi aku masih nggak bisa move on nah. Oh, baru aku bilang aku nggak bisa move on dengan kecantikan si Dede ini guys, suaranya lagi itu yang banget. pasti, bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang
tadi saya sampaikan juga Om Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya gitu. Lesti tadi sempat curhat masalahnya sama Yodi Dores di dalam, terus juga merasa digantung soal status hukumnya gitu. Tapi itu dampak yang didapat apa sih? Banyak dong. Banyak karena kan ya itu kan hal yang tidak baik ya gitu ya. Siapa yang tidak siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu. Pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai itu. Dampaknya juga banyak kehilangan pekerjaan juga nggak sih, status Gimana? Banyak kehilangan pekerjaan nggak sih dengan adanya seperti ini? Banyak kehilangan pekerjaan. Ya kalau soal itu bersyukur aja alhamdulillah. Cuma lebih ke tidak ya kenyamanan hati, kenyamanan saya pribadi aja gitu sebagai masyarakat Indonesia menjadi terlapor terus gitu. Oh, Tapi ke sampai depan bakal dilapor. terus nyanyikan lagu milik orang lain atau fokus bikin lagu sendiri buat nyanyi lagu sendiri? Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top gitu. Jadi Ya. udah komunikasi dengan Pak Yodi Dores Kita atau bakal Sejauh ini dari kuasa hukum saya masih ada komunikasi tapi nggak lewat saya langsung. Nah, begitu guys, baru kita paham juga sedikit sebanyak tentang kasus yang berlaku kepada Dede Lesti sendiri. Nah, gitu guys. Oh. ya, kalau orang bilang Dedek Lesti ini Bunda Lesti udah ya. Nah, tapi kita terpanggil Dedek ya. Kita dukung dia dari awal dulu. Antara yang apa orang bilang Dia yang membantu kita guys. ya channel The Pakcik Sehingga ini ke hari guys. ini. Ya, yang menaikkan channel The Pakcik ini guys ya, daripada kita meminati dia dan juga menjadi fansnya juga. Dan akhirnya setelah dia bernikah ya kita udah habis sahaja dia bernyanyi itu, kita udah mulai macam pergi ke entertainment yang lain gitu. Bukan melupakannya, bukan melupakan enggak, tapi ada, kita juga tahu ya kenapa kita nggak bisa mereaksi pada Lesti karena Itu ya dia kan hukum yang sama juga. ya dia stasiun TV ya kan, gitu. Iya. Betul. Terlalu official sampai kita sendiri nggak bisa. Guys. Bukan dari channelnya khusus gitu walau dia bernyanyi itu guys ya. Gitu. Betul. Jadi guys, ini rupanya guys ya. Inilah ya. Orang bilang mungkin di sana ada orang bilang apa ya, penyanyi dan juga pencipta lah ya. Kasusnya kayak gitu ya. Ada sedikit dari segi hukum kayak gitu ya. Jadi kita nggak mau masuk ke sana. Yang penting sekarang hari ini adalah apabila Dedek Lesti dan juga Semi itu mereka menyanyi di ruang itu. Itu membuatkan kita wow. Ini luar biasa ya. Mereka nyanyi depan hakim guys ya. Di ruang sidang malah ya. Dan rata-rata yang bilang guys, pakai mic sidang tapi suara mereka itu keren kali guys ya. Benar. Suara-suara yang orang bilang suara emas itu memang wujud, memang suara emas itu memang wujud guys. Gitu ya. Betul. Kalau aku sih yes. Ya. Baik. Tapi apa kata Anang? Itulah. Nggak tahu juga ya, kalau aku sih yes. Ya. Jadi guys ya, gimana pendapat kalian semua ya tentang ini guys ya. Ya semoga semuanya cepat selesai ya. Semoga semuanya ada solusi ya. Kita pengen lihat juga ke depannya gimana nanti ya. Yang kita pengen di sini adalah entertainment dan juga melihat sesuatu yang sangat unik lah juga ya. Karena kita tahu tempat ruang sidang itu tempat yang serius lah ya aku ya. Serius di dalam. Tetapi bila ada nyanyian daripada Lesti Kejora dan juga Semi, ini membuatkan kita wow, ini sangat luar biasa ini. Rugi, apa orang bilang? Kalau kita nggak lihat ini rugi nih gitu ya kan. Harus kita lihat karena ini Dede nyanyi nih secara live gitu. Suaranya itu memang terang banget. Bukan senang untuk dapatkan Dede nyanyi secara live,
tanpa sebarang lagu yang kita bisa reaksi gitu ya. Ya benar-benar. Jadi guys Tanpa ya. CR-nya guys. Ya benar-benar benar. Jadi ini Dedik sendiri nih. Jadi kita harus dengar nih. Jadi ya kalau kita juga kita nggak tahu hukum juga ya. Jadi kalau kita ada bikin salah apa kita minta maaf ya. Sila komentar di bawah ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen di website dengan link. Dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk mensaksikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.